Jadi setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menjalani apa yang dia yakini dan itu menjadi profesi. Dan yang paling utama dari apa yang kita yakini, selama tidak merugikan orang lain, itu tidak ada problem. Yang tidak boleh itu adalah melakukan sesuatu yang menimbulkan atau memberikan kerugian bagi orang lain. Sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang itu harus dihargai, apapun caranya dan apapun metodologinya. Karena yang dibutuhkan oleh kita ini kan sesuatu yang nyata, bukan narasi, bukan hanya sekedar argumentasi metodologis. Nah, hari ini kan rame tuh cerita tentang Bu Ida Dayak yang mampu melakukan penyembuhan terhadap pasien-pasien, terutama yang mengalami problem pada tulang bengkok akibat patah atau tulang bengkok karena stroke. Dan dari berbagai tayangan gitu kan banyak yang mengalami keberhasilan. Saya sih kan belum lihat langsung, tapi kalau lihat tayangan banyak yang mengalami keberhasilan. Nah, kalau itu terbukti berhasil untuk beberapa penyakit tertentu yang dialami oleh warga, ya kita support. Apapun caranya, apapun mekanismenya, apapun metodologi yang dilakukan. Bukan hanya kita, negara wajib memberikan supporting. Bahwa di Indonesia ini banyak orang yang punya kemampuan melakukan penyembuhan tanpa harus kuliah di bidang kedokteran. Jadi sekali lagi, di Indonesia itu banyak orang yang punya kemampuan melakukan penyembuhan terhadap pasien yang diakibatkan oleh penyakit tertentu tanpa mengikuti kuliah kedokteran. Dan itu bukan barang baru di Indonesia. Dulu di kampung ada paraji atau dukun beranak. Mereka mampu membantu kelahiran tertentu. Kelahiran yang sangat berbahaya, banyak juga yang tidak mampu karena berbahaya, memerlukan penanganan medik. Apa sih yang lahir dari situ? Yang lahir dari situ anak-anak yang lahir dengan biaya murah. Sekali lagi, lahir anak-anak dengan biaya murah karena cukup dengan paraji atau dukun beranak. Dikasihnya seridonya, ada yang dikasih beras, ada yang dikasih ayam. Di Indonesia itu banyak ahli patah tulang, tukang urut, ya kan, yang mampu menangani pasien-pasien yang patah tulang. Di Indonesia itu juga banyak ada di Garut itu, di Samarang, yang mampu membantu penyembuhan penanganan hepatitis. Itu ada tuh dan berhasil. Banyak pasiennya, diantaranya teman-teman saya yang ke situ juga banyak yang sembuh. Di Indonesia itu, ya kan, banyak orang yang mampu menyembuhkan pengobatan secara tradisi stroke seperti Pak Haris, ya kan. Pak Haris itu berhasil kan, banyak tuh teman-teman saya yang berhasil yang stroke. Teman saya tuh ucok udah begini nih lehernya, udah begini nih, nggak akibat salah urat. Sekarang udah sehat kembali. Bukan diurut ya, Pak Haris tuh tengah ngajarin urut, dilulur di Pak Haris dengan berbagai rempah-rempah tradisional. Yang saya pikir metodologi kerjanya akan ilmiah juga. Nah, sekarang juga muncul tuh Bu Ida Dayak. Mungkin sudah lama, cuman ramainya buminya sekarang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh negara? Bukan orang muncul melakukan penghujatan, bukan orang muncul menggunakan argumentasi akademis untuk menjatuhkan metodologi orang lain. Tetapi yang harus dilakukan oleh negara adalah mencoba melindungi dia. Ya kan? Kalau memang dia memiliki kemampuan dan berhasil, kalau saya kan belum lihat secara langsung. Melindungi dia, dibuatkan tempat praktek yang memadai, ditangani secara administratif dengan baik. Kemudian negara juga nggak segan-segan dong untuk mengeluarkan sertifikat, ya kan, tanda keahlian tertentu. Ya kan, bisa lah carilah lembaga mana yang bisa mengeluarkan, kan bisa. Dinas Kesehatan misalnya, teliti saja. Gampang itu minyak yang digunakan oleh Bu Ida itu minyak apa, terbuat dari apa, ramuan apa, manfaatnya apa. Nah, itu bisa dijelaskan secara akademik. Kemudian
itu kemudian dikasih dong, diberilah hak paten agar dia terlindungi dari berbagai pemalsuan, agar obat-obat Wida Dayak itu tidak dipalsukan oleh orang. Dikasih hak paten oleh negara, hak kekayaan intelektualnya dibuatkan, sehingga produk-produk karya-karya ilmiah anak bangsa yang dilahirkan secara tradisi itu mampu menghiasi hasanah kemajuan bangsa Indonesia. Yang disebut kemajuan itu bukan hanya teknologi yang berbasis medik pendidikan barat, tidak. Teknologi yang berbasis pengobatan tradisi juga adalah sebuah kemajuan. Saya nggak jauh-jauh dari sini, saya punya Aswin tuh. Kalau misalnya padi, dia kena hama penggerek batang, Aswin itu cukup disemprot Pak pakai bako, pakai tembakau, dan berhasil, saya udah bisa panen kok. Nah, yang gini-gini Indonesia itu banyak banget. Cuman mereka itu sering gugur di mana? Di administratif, karena ketidakmampuan secara administratif mengurus berbagai fasilitas yang dimiliki yang harus dia dapatkan hak kekayaan intelektual. Kemudian dia juga sering mendapat pembulian dari pihak lain yang tidak suka, sehingga mereka hidupnya tertatih-tatih melakukan pengobatan tradisi. Nah, andai kata pengobatan tradisi ini dikelola dengan baik, ya, nantilah kalau suatu saat saya diberi kesempatan memimpin sebuah daerah, bikinkan rumah sakit, kemudian pakai manajemen yang baik, yang itu penawarannya adalah bukan rumah sakit deh, rumah pengobatan deh, rumah sembuh. Kalau saya sih jangan rumah sakit, rumah penyembuhan. Nah, nanti kalau rumah sakit nanti akreditasi harus begini, harus gini, panjang banget ceritanya. Nanti saya bikin rumah penyembuhan, dibuat manajemen dengan baik, ditempatkan tempat yang baik, diatur ruang parkirnya, gedungnya, pengamanannya. Ingat loh, kalau itu berhasil, Pak. Kalau itu berhasil, pasiennya bukan hanya Indonesia dong, luar negeri datang ke sini. Kan kalau itu berhasil, pasiennya bukan Indonesia, luar negeri datang ke sini. Bukan terbalik, orang Indonesia yang selalu berobat ke luar negeri. Yang paling unik lagi di Indonesia ini, orang Indonesia berobat ke luar negeri, tahu-taunya dokternya orang Indonesia. Orang berobat ke Malaysia, tahu-taunya dokternya asalnya orang Indonesia. Orang berobat ke Singapura, tahu-taunya dokternya orang Indonesia. Ketika dokter itu balik ke Indonesia, nah, yang maju dokternya adalah orang lain. Dia di belakangnya. Bayangin loh, banyak orang-orang pinter yang baru-baru aja, yang dokter terawan, aduh luar biasa, itu orang punya kemampuan yang luar biasa, tetap aja kurang mendapat tempat. Nah, kalau Indonesia terus-terusan orang-orang otodidak, orang-orang out the box, tidak mendapat tempat, nanti orang-orang pinter jangan salahin kalau di luar negeri semua. Yuk, kita rubah cara berpikir bangsa ini yang terlalu ribet. Kita bikin cara berpikir yang terbuka, maju, gitu kan, dengan cara menghormati tradisi, menjaga kekayaan budaya, juga menghormati kemajuan, menjaga kekayaan intelektual. Ya, dan sapi-sapi kita ini juga harus nanti tahu produk-produknya terus meningkat, makanannya harus lokal. Loh, kita ini bangsa yang sudah maju jauh. Kita ini kalau ngomong kayak bener, masa yang gini aja belum selesai. Ya, selamat Wida Dayak, tetap semangat untuk terus melakukan pengabdian, membantu orang-orang yang mengalami kesusahan, yaitu orang-orang yang sakit, ya kan? Tetap berkarya selama apa yang dilakukan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Jangan hiraukan ucapan dan nyinyiran orang lain, karena orang Indonesia itu banyak yang tidak pernah bisa berkarya, tapi paling pinter berkata-kata atau nyinyir.